Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Siti Rahayu. Untuk tema kesehatan pada sore hari ini, Dr. Ayu akan menyampaikan tentang medical check up pada pasien-pasien prolanis. Prolanis merupakan program pengelolaan penyakit kronis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyakit pada penyakit kronis. Program ini melibatkan peserta, kemudian fasilitas kesehatan dan juga BPJS Kesehatan. Untuk kegiatan prolanis itu dapat meliputi penyuluhan, kemudian pemeriksaan kesehatan, senam, pengobatan, konseling kesehatan. Untuk sasarannya meliputi diabetes mellitus dan juga hipertensi. Apa sih manfaat untuk prolanis ini? Yang pertama, mencegah komplikasi penyakit, kemudian memantau kondisi pasien supaya jauh lebih baik, mengingatkan pasien agar rutin berobat dan juga memeriksakan diri, membantu pasien mencapai kualitas hidup yang normal, dan juga membantu untuk mengontrol penyakit dengan biaya kesehatan yang efektif dan efisien. Untuk paket MCO prolanis itu ada dua, paket MCO untuk diabetes mellitus, kemudian untuk hipertensi. Untuk yang diabetes mellitus terdiri dari profil lipid, kolesterol total, LDL, HDL, dan juga pemeriksaan trigliserid. Untuk fungsi ginjal meliputi ureum kreatinin darah, kemudian ada pemeriksaan fungsi hati yaitu diperiksa SGPT. Untuk gula darah puasa dilengkapi juga dengan pemeriksaan HbA1c dan juga pemeriksaan urin meliputi albumin dan juga kreatinin urin. Sedangkan untuk pemeriksaan prolanis hipertensi hampir sama dengan pemeriksaan untuk yang diabetes mellitus. Pemeriksaan untuk profil lipid terdiri dari kolesterol, kemudian pemeriksaan HDL, LDL, kemudian pemeriksaan trigliserid. Yang membedakan hanya di pemeriksaan untuk gula darah, puasa, dan juga pemeriksaan HbA1c. Yang lainnya sama. Kemudian untuk persiapan mengikuti MCO prolanis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hubungilah fasilitas kesehatan yang terdaftar untuk meminta pengantar laboratorium apabila peserta ingin melakukan cek sendiri ke laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jangan lupa pastikan KIS kita aktif ya, dan juga jadwal check up-nya sesuai dengan periode kesehatannya yaitu 6 bulan sekali. Misal, jika diperiksa pada bulan Januari 2025, maka untuk paket pemeriksaan berikutnya jatuh di bulan Juni 2025. Kemudian, apabila pemeriksaannya itu dikoordinir oleh fasilitas kesehatan, maka ikutilah jadwal yang sudah ditetapkan oleh Vaskes untuk pengambilan sampel darah maupun urin. Biasanya ada undangan di grup di masing-masing fasilitas kesehatan. Selain mempersiapkan untuk administrasi MCO, peserta juga diharapkan untuk mempersiapkan diri sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, puasa 10 sampai dengan 12 jam sebelum diperiksa laborat ya. Kemudian pasien masih diizinkan untuk minum air putih tanpa gula. Kemudian lakukan istirahat yang cukup dan juga tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Puasa ini dilakukan karena nutrisi dan bahan makanan dalam makanan diserap dalam aliran darah sehingga dapat mempengaruhi hasil tes darah tertentu. Berikut penjelasan tentang jenis-jenis pemeriksaan untuk MCO prolanis. Yang pertama untuk pemeriksaan fungsi liver, yaitu pemeriksaan SGPT atau istilah lainnya ALT. Singkatannya apa toh SGPT itu? Yaitu serum glutamat pirufat transaminase. Merupakan salah satu enzim di hati yang seringkali menjadi indikator dari fungsi hati itu sendiri ketika dilakukan tes laboratorium darah. Biasanya enzim ini akan terdeteksi tinggi apabila terdapat gangguan pada hati atau liver. Mulai dari fungsinya untuk mengelola racun tubuh, memetabolisme obat, menyimpan vitamin, lemak, kemudian memproduksi glukosa dan juga lainnya. Normalnya, kadar SGPT pada orang dewasa itu sekitar 0-33 satuan U/L. Adanya peningkatan kadar SGPT sekitar 2-3 kali lipat dari nilai normal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Di antaranya yang pertama, riwayat aktivitas fisik yang berat, kemudian kurangnya istirahat dan juga faktor gaya hidup. Nah,
Adanya peningkatan SGPT bukan semata-mata mengindikasikan terjadi kerusakan fungsi hati, kecuali apabila peningkatannya relatif tajam sekitar 8 sampai dengan 10 kali lipat. Adapun juga jika terdapat peningkatan fungsi hati, dokter biasanya akan menyimpulkan hal tersebut berdasarkan komponen lainnya. Misalnya juga dihubungkan dengan keluhan yang dirasakan, kemudian ditunjang dengan pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya yang relevan. Selanjutnya, bagaimana untuk tindakan pencegahannya supaya SGPT itu tidak meningkat? Yang pertama, lakukanlah gaya hidup yang sehat. Hindari aktivitas fisik yang berat, kemudian hindarilah stres sebelum dilakukan medical check up. Melakukan olahraga secara rutin, tidak merokok dan juga minum alkohol. Makan makanan bergizi, tidur 7 sampai dengan 9 jam per hari. Kemudian ditunjang juga dengan minum air putih 2 sampai 3 liter per hari. Mampu mengelola stres dengan baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan profil lipid atau lemak. Nah, tadi diperiksa kolesterol, kemudian trigliserid, HDL, LDL. Nah, untuk lipid merupakan senyawa yang mengandung karbon dan juga hidrogen yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Berperan penting dalam berfungsinya sel, kemudian sebagai sumber energi dan juga pembentukan hormon. Berapa nilai normal untuk kolesterol? Untuk target yang diinginkan adalah kurang dari 200 mg per desiliter. Kemudian termasuk batas tinggi 200 sampai dengan 239 mg per desiliter. Kemudian termasuk tinggi jika nilai kolesterol lebih dari 240 mg per desiliter. Nah, untuk kolesterol HDL atau high density lipoprotein merupakan salah satu jenis kolesterol yang ada dalam darah. Sering disebut juga dengan kolesterol baik karena perannya adalah menjaga kesehatan dan jantung dan juga pembuluh darah. Apa fungsi dari kolesterol HDL? Yang pertama, mengangkut kolesterol jahat. Kolesterol HDL membantu mengangkut kolesterol jahat atau LDL dari dinding pembuluh darah ke hati untuk diolah dan juga dibuang. Yang kedua, mencegah penumpukan plak. Kolesterol HDL membantu mencegah penumpukan plak pada dinding pembuluh darah, sehingga mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga, mengurangi inflamasi atau proses peradangan. Kolesterol HDL memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi inflamasi atau proses peradangan pada dinding pembuluh darah. Berapa nilai normal untuk kolesterol HDL ini? Pada laki-laki lebih dari 40 mg per desiliter, kemudian perempuan lebih dari 50 mg per desiliter. Semakin tinggi nilainya semakin bagus. Kemudian kita perlu tahu bagaimana cara untuk meningkatkan kolesterol HDL ini yang sering ditanyakan para pasien-pasien yang mengkonsulkan hasil pemeriksaan laboratorium ini kepada dokter ya. Cara yang pertama, lakukan olahraga secara teratur ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang mungkin direkomendasikan untuk aktivitas ringan, kemudian bisa dilakukan aktivitas fisik yang sedang, atau bisa dengan aktivitas fisik yang berat. Masing-masing orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, konsumsilah makanan yang seimbang. Seperti apa yang seimbang itu? Jadi lengkap untuk buah, sayur, seratnya, kemudian biji-bijiannya, itu dapat membantu untuk meningkatkan kolesterol HDL. Ini tersedia banyak sekali di sekitar kita yang tidak harus mahal seperti itu. Kemudian yang ketiga, hindari merokok. Merokok ini dapat menurunkan nilai dari kolesterol HDL. Kemudian yang terakhir adalah kurangi konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebih ini dapat menurunkan nilai dari HDL. Pemeriksaan profil lipid yang lainnya adalah LDL kolesterol. LDL kolesterol singkatan dari low density lipoprotein, ya, merupakan salah satu jenis kolesterol yang ada di dalam darah kita. Sering disebut sebagai kolesterol jahat, lawan dari yang HDL tadi ya. Ini berperan untuk meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Fungsinya apa sih LDL itu ya? Yang pertama, dia mengangkut kolesterol. Dia membantu mengangkut kolesterol dari hati ke seluruh tubuh. Yang kedua, membantu pembentukan sel. Kolesterol LDL ini diperlukan untuk pembentukan sel-sel dan juga jaringan-jaringan di dalam tubuh kita. Tetapi jika kadarnya berlebih, ini bisa menimbulkan bahaya. Yang pertama, penumpukan plak. Kolesterol LDL ini dapat menumpuk pada dinding pembuluh darah,
membentuk plak yang dapat menyebabkan peningkatan resiko penyakit jantung dan juga stroke. Yang kedua, peningkatan resiko penyakit jantung. Kemudian yang ketiga, kerusakan pembuluh darah. Kolesterol LDL ini dapat merusak pembuluh darah, membuatnya lebih rapuh dan rentan terhadap kerusakan. Berikut adalah tips pencegahan untuk peningkatan lemak darah. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, banyaklah berolahraga. Olahraga selama 40-60 menit per hari akan membantu mengurangi kolesterol jahat dalam tubuh sekitar 5-10% dan meningkatkan kadar kolesterol baik sekitar 3-6%. Kemudian yang ketiga, konsumsi makanan yang sehat. Kurangi makanan-makanan yang banyak mengandung lemak jenuh dan juga lemak trans. Mengurangi konsumsi daging berlemak, kuning telur, gorengan, dan seluruh produk susu serta makanan-makanan yang banyak digoreng. Kemudian berikutnya adalah hindari makanan-makanan yang beralkohol atau minuman beralkohol. Turunkan berat badan, mulailah latihan setiap hari. Untuk memulainya, latihan kegiatan dari yang ringan seperti berjalan kaki, kemudian latihan beban ringan, aerobik, bersepeda maupun berolahraga yang lain. Kemudian berikutnya tips yang lainnya adalah bisa dengan mengkonsumsi ikan. Nah, pada ikan ini banyak mengandung asam lemak dan omega 3 yang membantu dalam menjaga tubuh dari penyakit jantung, stroke, dan juga kadar kolesterol yang tinggi. Dengan bantuan protein yang kaya nutrisi, sumber omega 3 lainnya dapat diperoleh dari kedelai, canola, kemudian kenari, dan juga minyak ikan. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan fungsi ginjal, di mana dinilai hasil ureum kreatininnya. Hasil pemeriksaan biasanya dihitung nilai laju filtrasi ginjal. Di situ disingkat EGFR. Nah, di dalam hasil pemeriksaan laboratorium Bapak Ibu semua, itu nanti sudah ada nilai rujukan normal. Jika lebih dari 90, maka itu adalah fungsi ginjal yang normal. Nanti ada beberapa ring nilai, Bapak Ibu bisa cocokkan dengan hasil masing-masing. Jika nilai kurang dari 15, itu merupakan tanda-tanda sudah terjadi gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah. Selanjutnya, kenapa kita perlu memeriksa beberapa parameter tadi ya? Karena pada diabetes dan hipertensi itu ada beberapa komplikasi Bapak Ibu. Yang pertama, terjadinya nefropati diabetes. Kemudian yang kedua, retinopati, yaitu kerusakan mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Yang ketiga adalah neuropati diabetes, yaitu kerusakan saraf yang menyebabkan nyeri, kesemutan, dan juga kelemahan otot. Biasanya merasa kebas-kebas di ujung-ujung jari tangan, kaki, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ulkus diabetik atau luka yang tidak sembuh-sembuh bisa terjadi pada kaki atau tangan, paling sering pada kaki. Kemudian yang kelima adalah infeksi. Penderita diabetes itu lebih rentan terjadi infeksi ya Bapak Ibu, terutama infeksi pada kulit seperti jamur dan juga infeksi saluran kemih. Kemudian yang keenam adalah penyakit kardiovaskuler. Penderita diabetes memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap penyakit jantung dan juga stroke. Pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan urin. Nanti akan dinilai pemeriksaan mikroalbumin urin, yang merupakan suatu kondisi di mana terdapat albumin sejenis protein di dalam urin yang jumlahnya itu sangat kecil, tetapi masih bisa dideteksi dengan menggunakan tes laboratorium yang sensitif. Nah, berapa sih nilainya? Nilai normalnya adalah kurang dari 20 mg albumin dalam urin itu per menit. Nah, dikatakan terjadi kebocoran protein ya disebut dengan mikroalbuminuria itu jika terdeteksi 20 sampai dengan 299 mg albumin per gram kreatinin. Nah, kemudian jika terjadi makro itu besar ya, dalam jumlah yang besar, makroalbuminuria itu jika lebih dari sama dengan 300. Nah, bagaimana kita mengartikan interpretasi mikroalbuminuria itu ya? Yaitu merupakan suatu indikator awal terjadinya kerusakan ginjal, terutama pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, hipertensi, atau penyakit ginjal lainnya. Demikianlah Bapak Ibu semua untuk materi pada hari ini tentang MCU Prolanis ya, Medical Check Up Prolanis. Harapan Dr. Ayu, materi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan melakukan
pemeriksaan general check up Rollanis baik yang hipertensi maupun diabetes mellitus. Bapak Ibu mampu mempersiapkan diri, kemudian mengetahui apa saja sih yang diperiksa, kemudian paling tidak memahami lah ya. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil, bisa melihat bagaimana rapotnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi dari Dr. Ayu ini bisa memberikan manfaat yang banyak pada Bapak Ibu semua. Salam sehat dari saya. Kesehatan Anda, kebahagiaan kami. See you. Jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.